Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di salah satu media nasional, media DPR ya, ini DPR, kalau kita lihat linknya di sini, dpr.go.id, ini adalah media resmi dari DPR RI. Itu ada satu berita yang menarik yang diposting beberapa hari yang lalu. Mari kita baca. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi 600 triliun pada tahun 2027 dari sekitar 900 triliun. Jadi ada penurunan Bapak Ibu. Ini proyeksi di 2027 turun bahkan sekitar 300 triliun TKD transfer ke daerah. Kita ketahui dana transfer ke daerah itu salah satunya peruntukannya adalah daerah menggunakannya untuk menggaji ASN P3K-nya di daerah. Kemudian kita lanjut ya. Menurutnya kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai termasuk gaji guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini yang kita maksud tadi. Turunnya nominal ya yang disiapkan oleh pemerintah ya TKD dari 900 ke 600 T ini akan hampir bisa dipastikan mempengaruhi kemampuan daerah dalam belanja pegawai termasuk menggaji guru P3K dan ASN P3K di daerahnya. Nah, kata beliau seperti ini, kita gini, transfer daerah dari 900 kan turun menjadi 600 untuk 2027. Ya, demikian yang namanya PNS, terutama gaji guru, terutama itu honorer. Yang honorer P3K termasuk paruh waktu akan dibebankan pada APBD. Arya Bima mengatakan sebelumnya Komisi 2 telah meminta agar gaji P3K maupun paruh waktu dapat ditanggung melalui APBN. Menurutnya langkah tersebut diperlukan agar beban pemerintah daerah tidak semakin berat di tengah penurunan dana transfer. Dan ini solusi yang ditawarkan oleh DPR bahwa gaji P3K dan paruh waktu itu dialihkan ke APBN. Jadi statusnya sama dengan PNS seperti itu. Sumber penggajiannya. Nah, terkait hal ini yang terbaru Bapak Ibu, dari pihak Kementerian Keuangan itu sudah diangkat juga di berbagai media nasional. Ini salah satunya dari CNN ya, yang terbaru tanggal 29 Juli diposting hari ini beritanya. Purbaya sebut 490 Pemda sulit bayar gaji pegawai, berpotensi disuntik. Kemudian dari Bloomberg Technews, ini ada berita terbaru tanggal 29 Juli. Purbaya tambahkan dana untuk 490 Pemda, tunggu restu dari Presiden Prabowo. Jadi memang Bapak Ibu terkait anggaran yang untuk gaji P3K ini sudah ada sinyal dari Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa akan menambah TKD transfer ke daerah, salah satunya peruntukannya untuk menggaji ASN dalam hal ini. Karena memang saat ini banyak Pemda yang sudah menyuarakan bahwa mereka tidak mampu membayar gaji P3K di daerahnya seperti itu. Berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ada dua hal sebetulnya Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persoalan kami di daerah sebetulnya soal batas 30% itu kalau menurut saya ya, dan saya dengar teman-teman di semua daerah, itu sudah masalah kedua Pak. Masalah pertama sebetulnya adalah masih bisakah daerah-daerah itu menggaji P3K-nya. Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau kita melihat mungkin Bapak Menteri, mungkin bisa dilihat berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ini sangat rawan Pak. Kenapa sangat rawan? Karena P3K ini tidak ada dasar kita untuk merumahkan mereka. Undang-undang ASN, kebetulan saya sendiri ikut dalam panja undang-undang ASN. Ini mereka tidak ada bedanya dengan PNS.
Undang-undang ASN menyatakan yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K. Pertanyaannya, kenapa PNS gajinya dibayarkan dari pusat, sementara P3K diberikan beban kepada daerah? Ini yang jadi masalah sebetulnya, Pak. Ini yang paling rawan. Kalau 30% itu silakan Pak Mendagri mau vonis semua daerah yang tidak memenuhi itu, mungkin masih bisa, Pak. Tapi yang paling rawan adalah persoalan mampu tidak daerah nanti bisa membayar P3K ini kalau nanti 2027 masih terjadi efisiensi. Dan ini sangat rawan, Pak. Tadi sudah dijelaskan, jutaan, 1 juta lebih. Dan kita sendiri dulu Komisi 2, berapa kali kita menerima demo di sini gara-gara mereka ini P3K. Ada daerah malah gaji P3K paruh waktu. Ini mereka belum menuntut, Pak. Gaji mereka kalau mau disetarakan dengan UMR, UMP, UMK, bisa dicek di semua daerah. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang memenuhi standar itu, Pak. Dan ini kerawanan buat negara, Pak. Ya. Yang kedua, Undang-Undang HKPD itu dibuat tahun 2022 sebelum Undang-Undang ASN baru direvisi yang memasukkan P3K. Ini masalahnya, Pak. Jadi memang Undang-Undang HKPD harus direvisi karena Undang-Undang ASN ini terbit memasukkan P3K yang dulu tidak ada bayangan kita bahwa P3K masih akan diakomodir kembali. Jadi ini sumber masalah kalau menurut saya. Oleh karena itu saya berharap mungkin solusi bisa dipikirkan, Pak. Ibu Menpan RB tadi mengatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab. Supaya P3K ini kalau bisa juga digaji, masuk di dalam dana DAU, transfer gajinya dari sini itu. Kalau ini dilakukan, Pak, selesai ini, Pak. Nanti Mendagri biasa, pokoknya kepala daerah yang tidak taat 30% itu silahkan, Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. HKPD lu 30% oke sebelum P3K masuk. Tapi begitu P3K masuk, mana ada, Pak? Efisiensi ini, Pak, kami sudah sampai di leher ini, Pak. Semua Poinnya sudah ditangkap, Bang Anwar. Sudah sampai di leher kita, Pak. Ya, iya sudah, karena sudah sampai di leher, Pak, efisiensi kita di semua daerah ini. Nggak ada lagi siapa yang berani macam-macam, nggak ada lagi yang berani bicara, Pak. Dan kami semua kepala daerah taat tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Cuma persoalannya, Pak, kalau bisa P3K ini digaji dari dana APBN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bu Menpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa
APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada, tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang dan ditambah karena relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak, contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil, dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K, kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.